Lutfi, ya. Tapi saya rasa enggak ya, karena kalau sudah paham nanti tinggal mengerjakan itu lebih mudah, ya. Anda tidak ragu-ragu, ya. Berikutnya Ibu ingin sekali lagi, ya, bertanya sama Anda topiknya apa, ya, topiknya apa, pastinya apa, kemudian apa yang akan dikerjakan, ya, bukan lagi kalau Anda paham pasti Anda bisa menulis, ya, bisa menuliskan untuk pendahuluan, permasalahan dan yang lainnya, ya. Sekarang Ibu ingin menanyakan, Anda bercerita, ya, apa yang menjadi topik Anda, ya. Kemudian masalahnya apa, kemudian apa yang nanti yang akan dikerjakan, ya. Baik, silahkan kalau mau direkam, ya. Jadi nanti Anda punya rekod sendiri, rekaman, ya. Nanti Ibu bisa memberikan masukan, ya, apa yang di ini untuk topiknya itu, ya, yang digaris bawahi. Baik, sementara ini itu dulu. Silahkan, Probo mungkin. Baik, Bu. Ini berarti pemaparan yang rumusan masalah sama batasan masalah, Bu, ya? Enggak usah. Anda usah, Bu, ya? ceritakan topiknya, kemudian masalahnya apa. Enggak usah pakai tulisan, ya. Bu. Topiknya apa di sini? Jadi saya topiknya itu, bentar, Bu. Jadi saya topiknya itu validasi analisa reduksi respon getaran pada boring bar dengan spera bermas DVA untuk inner DVA dengan menggunakan Vintelman. Itu mengacu pada eksperimen Mas Gultom sama Mas Riki Pratama. Jadi terdapat suatu permasalahan, yaitu adanya getaran yang terjadi pada proses boring yang biasa disebut dengan charter. Nah, dari sini dari adanya efek charter itu menyebabkan proses permesinan atau hasil dari proses permesinan itu tidak bagus hasilnya. Maka dari permasalahan tersebut, bagaimana caranya agar dari getaran tersebut itu bisa berkurang dan menghasilkan dari proses boring itu bisa menghasilkan permesinan yang bagus, khususnya pada permukaan. Jumlahnya DVA, ya. Nah, untuk simulasi itu tidak masalah untuk melakukan penelitian dengan variasi jumlah. Tapi kalau eksperimen itu mungkin agak susah. Susahnya kenapa? Kita harus membuat boring barnya, lubangnya lebih dalam, ya, lebih dalam untuk memasukkan housingnya. Iya, Bu. Ya, ini yang harus kita pahami, ya, di awal ini, bahwa kita mau melakukan penelitian, ya, itu dasarnya apa, ya. Kalau misalnya di awal Anda sudah jumlah, gini, ya, terus kemudian Anda mengajukannya di jumlah, nanti kesulitannya di saat membuat alatnya, ya. Udah proposal, udah diterima, ternyata susah dibuat, ya, akhirnya kan kesulitan nanti, ya. Jadi begitu. Kemarin Ibu rasa Anda ke
ke validasi. Ya, kalau validasi enggak masalah juga. Ya, apakah enggak eksperimen? Boleh, silakan eksperimen. Nanti datanya itu diperbarui punyanya si Gultom. Ya, Baik, Bu. tetap melakukan simulasi dan eksperimen. Ya, simulasinya untuk yang lainnya juga ya, untuk validasi itu adalah data yang dari eksperimen itu diambil kemudian dicocokkan dengan simulasi yang Anda buat. Ya, tapi di sini Probo pengennya membuat eksperimen. Ya, nanti kalau eksperimennya si Gultom dengan simulasinya Ricky itu tidak cocok, berarti Anda lakukan eksperimen ulang. Begitu, Probo ya? Ya, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Berarti ini saya harus nunggu dari Mas Gultom sama Mas Ricky ya, Bu ya, untuk hasilnya? Iya. Ya, tapi kalau kamu mau belajar simulasi, ya sekarang belajarnya simulasi sama Ricky. Ya, nanti mungkin ada perlu yang diperbaiki, yang mana yang punya Gultom juga gitu. Ya, tapi alatnya sudah ada. Ya. Iya, Bu. Alatnya sudah ada, nanti tinggal mungkin hostingnya yang diperbaiki. Ya, jadi tidak perlu dari awal. Ya, tidak perlu membuat dari awal. Ya, tinggal memperbaiki saja. Begitu. Ya. Kalau memang validasi, Anda boleh membuat variasi seperti yang diambil dari Gultom tadi. Ada bitrate, Windows-nya, ada depth of cut, mungkin ya. Ya, itu nanti bisa. Nanti dicocokkan dengan simulasi. Ya, gitu Probo ya. Iya, Bu. Bu, berarti ini saya izin bertanya, Bu ya. Berarti kemungkinan kan dari Mas Gultom sama Mas Ricky kan tahun ini, Bu ya. Masih ada waktu lah. Berarti kalau misalnya mereka nggak sinkron, berarti saya boleh eksperimen, gitu Bu ya. Apa gimana, Bu? Maksudnya, soalnya kan kalau misalnya nggak sinkron, seperti katanya Ibu tadi, saya baru melakukan eksperimen ulang gitu, baru nanti simulasi. Nah, di sini kan juga saya bekerja sama Mas Lutfi ya, Bu ya. Gitu. Mungkin nanti apakah yang kemarin yang seperti Ibu bilang, ya udah mungkin bisa kerjasama sama Mas Lutfi. Saya yang eksperimen, maksudnya buat alat yang maksudnya baru gitu dari pengembangan dari Mas Gultom, nanti simulasinya dari Mas Taka gitu gimana, Bu? Boleh. Ibu malah setuju itu ya. Jadi nanti kamu eksperimennya, Lutfi yang simulasinya. Baik, Bu. Ya, nanti kita bahas untuk itu. Ya, tetap spherical DPA ya, sama Lutfi. Ya. Baik, Bu. Ya mungkin dari saya itu aja sih, Bu. Soalnya sebelum terlalu jauh juga, saya baru garap bab 1 juga, Bu. Ya, memang di bab 1 itu harus diperjelas ya, mau kemana. Jadi Anda tidak bingung nanti ke belakangnya. Ya, ke belakangnya untuk terutama untuk metodologi, apa yang harus dikerjakan itu harus sesuai dengan bab 1 tujuan Anda. Ya, baik. Berikutnya siapa? Terima kasih, Bu. Ya, Alin? Oh iya, baik, Bu. Mungkin bisa saya mulai ya, Bu ya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk topik TA saya itu mengenai analisa reduksi respon getaran pada boring bar dengan variasi rubber mesh DVA yang diletakkan di outer DVA dengan menggunakan panjat elemen.
Jadi untuk penelitian ini saya melakukan simulasi terhadap penambahan DVA pada mesin bubut. Nah, penelitian ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Mas Bramantia Dinugraha dan Mas Nugraha Merdekawan. Kalau untuk Mas Bram sendiri, ia membuktikan reduksi getaran DVA-nya ini dengan variasi kombinasi karet DVA dengan parameter pemotongan depth of cut. Sedangkan untuk Mas Nugraha Merdekawan ini variasi overhang dari boring bar itu sendiri dan juga variasi dari depth of cut-nya. Kemudian untuk penelitian yang saya lakukan ini, saya kurang lebih menyempurnakan penelitian dari Mas Bram, namun saya memvariasikan peletakan kombinasi dari karet DVA-nya dan menambahkan variasi pemotongannya. Kemudian untuk batasan masalah ini kurang lebih sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan IC 4340. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, optimalisasi pemakaian outer ring ya, DVA pada boring bar. Iya. Ya, optimalisasi pemakaian outer ring pada boring bar. Ya, yang divariasikan tadi adalah untuk peletakannya, Bu, sama susunannya dan susunannya. Iya, betul. Dan susunannya. Kemudian saya juga rencananya menambahkan variasi dari pemotongan depth of cut-nya, Bu. Itu. Ya, di sini kamu sudah ada gambaran apa belum akan menghasilkan, tujuannya untuk menghasilkan apa ini? Penelitianmu ini? Untuk mengetahui ini sebenarnya titik optimum dari variasi peletakan karet DVA-nya itu sendiri, Bu. Reduksi yang optimum. Iya. Ya, reduksi yang optimum. Gitu? Iya. Dari yang paling optimum dari pemetaan, kemudian susunannya, kemudian depth of cut gitu ya? Iya, Bu, betul. Baik. Mungkin saya ada yang mau ditanyakan, Bu, sebelumnya. Kalau misalkan untuk yang Mas Bram ini kan dia variasinya itu depth of cut-nya 0,4 sampai dengan 1 ya, Bu. Sedangkan yang saya tahu kalau misalkan semakin dalam itu kan kemungkinan dia untuk mendapatkan getaran itu lebih besar ya, Bu, ya? Ya. Nah, jadi saya bingung apakah lebih baik depth of cut ini saya variasikannya ini yang kecilnya yang divariasikan jadi ditambah jadi dari 0,3 gitu misalkan, atau saya nambahin di belakangnya Bu jadi 1,2 gitu misal. Gimana? Diulangi. Jadi kalau untuk yang Mas Bram ini kan variasinya itu dia dari 0,4 sampai dengan 1, Bu. Nah, saya bingung untuk variasinya ini lebih baik dia ditambahin dari yang kecilnya gitu, Bu. Jadi misalkan 0,3 sampai dengan 1 atau misalkan 0,4 sampai 1,2 gitu, Bu, misal. Baiknya gimana? Depth of cut-nya itu ditambahi di depan variasinya atau di belakang begitu ya? Iya, Bu, betul. Ya, baik. Untuk chatter, ya, chatter itu timbul karena salah satunya depth of cut yang besar, ya. Kalau kita membubut itu, ya, kita kan pahatnya maju, ya, maju, ya. Yang kita hilangkan kan permukaannya, ya. Kalau misalnya semakin kecil depth of cut-nya itu semakin halus, ya tentu ya. Kemudian kalau semakin besar dia semakin kasar. Nah,
Catheter itu timbul itu kalau pas dia kasar itu, ya, dia kasar, dia dalam, ya, maka yang dibutuhkan DVA itu adalah yang kasar itu, ya, sehingga bagaimana dia bisa meredam, ya, bagaimana dia bisa meredam sehingga nanti meskipun depth of cut-nya besar, dia tidak timbul chatter. Oh iya. Paham ya? Ya, chatternya timbul karena depth of cut yang besar, yang tebal. Ya, kalau kita pasang DVA, bagaimana dia mereduksinya? Ya, tapi untuk yang punyanya DK dan BRAM mungkin ya, dia memang prosesnya langsung dipilih untuk finishing. Ya, finishing proses. Jadi memang dia untuk proses yang finishing itu depth of cut-nya kecil. Ya, depth of cut-nya kecil. Jadi nanti seberapa dia bisa meredam, ya, berapa dia meredam, kemudian untuk range spindle speed-nya yang lebar, ya, gitu, ya. Nanti terserah, ya, Ibu tidak membatasi apakah kamu mau menambahkan di yang kecil ataukah yang besar. Ya, syukur-syukur kecil sampai besar gitu kan ya. Ya. Nah, apalagi ini kamu simulasi. Nanti kalau Anda sudah masuk, ya, sudah mengerjakan dan sudah simulasi kemudian dapat hasilnya, nanti Anda akan menikmati di situ. Anda akan penasaran. Ya. Karena memang masih bingung ya, tapi kalau misalnya Anda sudah masuk kemudian sudah mengerjakan, ya, rasanya sayang kalau misalnya Anda hanya melakukan beberapa, ya. Kalau Anda sudah masuk di situ, Anda asik menikmati, Anda bisa tidak sebatas apa yang Anda ini tadi, yang di sini apa saja, ya, Anda bisa lebih luas lagi. Nah, itu yang bedanya. Nanti ada yang kreatif dan ada yang sesuai kebutuhan. Ya, kalau sesuai kebutuhan seperti yang dicantumkan di sini, ya sudah segitu aja. Pokoknya dapat hasilnya ya segitu. Tapi kalau yang sudah asik di situ nanti akan lebih banyak dapatnya. Ya. Berarti untuk finishing ini sendiri apa dia ada range-nya gitu Bu? Misalkan saya mau nambahin misalkan jadi lebih besar gitu Bu, 1,2, apa itu termasuk masih dikatakan finishing gitu Bu atau udah beda? Finishing 1,2 itu adalah dalam milimeter ya. Iya, milimeter. Ya, yang dimaksud dengan finishing itu halus. Ya, itu halus. Finishing itu depth of cut-nya dia kecil, kemudian kecepatan Nah, tidak apa-apa, Alin. Nanti optimal itu bisa saja daerah operasionalnya dia lebih lebar. Oh iya. Baik Bu, mungkin itu aja. Nah, sudah paham ya tugasnya ya. Nah, itu yang harus ditulis ya. Yang harus ditulis ke belakangnya disesuaikan dengan itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Berikutnya Hani. Baik Bu, izin menyampaikan Bu. Untuk
topik TA saya itu adalah validasi analisa reduksi respon getaran dari rubber mass DPA pada inner, pada boring bar, serta efek chatter proses pengeboran dengan mesin bubut. Untuk yang akan saya lakukan yaitu simulasi dengan parameter eksperimen yang telah dilakukan oleh Mas Iqbal, di mana nanti hasil dari simulasi tersebut harus mendapatkan grafik yang mendekati dengan yang telah dihasilkan dari eksperimen. Kemudian untuk variasinya yang telah dilakukan Mas Iqbal di eksperimen itu adalah panjang karet sebesar 20 mm, 30 mm, dan 40 mm, serta variasi parameter permesinannya yaitu putaran spindlenya 320 rpm, 450 rpm, dan 720 rpm. Kemudian nanti kalau didapatkan errornya kecil, nanti dikembangkan lagi, simulasi lagi dengan variasi yang lain seperti yang Ibu pernah bilang di minggu sebelumnya itu masanya diubah atau ketebalannya diubah seperti itu, Bu. Ya, baik. Berarti sudah jelas ya, Hani ya? Iya, Bu. Ya. Silakan dilanjutkan, ya. Silakan dilanjutkan tugasnya, ya. Anda belajar simulasi. Baik, ya. Bu. Nah, yang sudah jelas, silakan Anda belajar simulasi, mulai membuat merancang ininya, ya, boring bar sama DVA-nya ya. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk seperti masa labernya itu tetap pakai simulasi ya, Bu? Ya. Untuk mendapatkannya. Jadi nggak langsung ngambil punya Mas Iqbal ya, Bu? Oh, yang Mas Iqbal sebagai acuan. Oh. Ya, yang punyanya Mas Berarti Iqbal itu sebagai acuan. Baik, Bu. Jadi untuk nanti untuk kayak masa terus nilai K itu tetap pakai simulasi ya, Bu? Iya. Pakai simulasi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti dibandingkan dengan punyanya Iqbal, kemudian errornya seberapa ya. Baik, Bu. Ya, baik. Berikutnya Alfa. Kalau saya izin menyampaikan ya, Bu, kalau saya mirip sama Hani. Jadi untuk topiknya validasi analisa reduksi respon getaran dari rubber mass DVA, outer DVA pada boring bar, serta efek chatter proses pengeboran dengan mesin bubut. Nah, jadi di sini saya mensimulasikan dari hasil eksperimennya punyanya Mas Put. Jadi semua parameternya ikut punyanya Mas Put. Jadi dari jenis karetnya, terus parameter pemesinannya semuanya itu ikut ke parameternya punyanya Mas Put. Terus nanti dicari pas udah selesai disimulasikan, terus dibandingkan dari hasil keduanya, grafiknya dibandingkan, lalu dilihat errornya itu seberapa gitu, Bu. Terus nanti kalau kan errornya terlalu besar, maka dicari solusinya buat mengecilkan error tersebut gitu. Di sini mungkin ada yang masih saya bingungin, Bu. Jadi pas dulu di awal kan pernah disebutin sama Bu Wiwi kalau validasi itu ada yang namanya uji empirisnya. Nah, itu prosesnya gimana ya, Bu? Ya, kalau validasi itu seperti kita menguji ya, memang menguji ya, beberapa kali pengujian kemudian kita dekati dengan eksperimen, dengan simulasi ya. Jadi eksperimen itu hasilnya sudah ada ya, kemudian Anda bangun simulasi ya, kemudian dari
hasil simulasi dan eksperimen itu nanti kan ada errornya. Ya, nah dari errornya itu nanti bagaimana kita mendekatkan hasil simulasi ke eksperimen. Ya, kita memvalidasi simulasi dan eksperimen tadi. Ya, hasilnya begitu. Jadi bagaimana kita misalnya ya yang eksperimen dapatnya 10,5 gitu ya. Nah, untuk simulasi biasanya ideal. Ya, idealnya itu jadi 11. Ya. Bagaimana kita bisa mendekatkan agar simulasi itu seperti 10,5 tadi, yaitu kita kalikan dengan faktor X. Ya, faktor X. Jadi nanti kalau misalnya dapat reduksi atau dapat respon percepatannya, ya, ada grafikan. Nah, dari grafik itu kita akan susun, ya. Kalau misalnya si eksperimen berapa, simulasinya berapa, bagaimana kita bisa berimpit, ya, bisa berimpit sehingga hasil simulasi bisa klop dengan si eksperimen. Ya, kita tidak tahu apanya yang harus di ini, apakah gayanya yang harus dikalikan dengan X sesuatu, ya, ataukah mungkin lebih baik gayanya, ya, gayanya yang harus kita kalikan sesuatu, sehingga kalau misalnya Anda punya persamaan si siapa sih itu Tuku, ya, Tuku itu dia bahwa persamaannya itu ada faktor fit rate, kemudian ada depth of cut, kemudian ada faktor spindle speed-nya, ya, kemudian bagaimana dia mencari omega tethernya, ya. Nah, itu adalah dari eksperimen, ya, validasi dan simulasi, ya. Rumusan itu diperoleh dari validasi, ya. Mereka melakukan simulasi, kemudian mereka juga melakukan eksperimen sehingga ketemu suatu rumusan, ya, yang mana ada pengaruh fit rate, ada pengaruh depth of cut, ada pengaruh spindle speed, ya. Jadi di situ, ya, untuk mencari omega tether. Nah, harapannya nanti juga demikian, ya, bahwa nanti dari validasi ini, ya, nanti ada faktornya, ya, errornya berapa, ya, errornya itu nanti kita lihat, kita kita coba, ya, kita coba untuk gayanya kita kurangi atau kita tambah sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan itu. Ya. Ya Bu, izin bertanya lagi ya Bu. Berarti buat output validasi ini tuh mencari nilai errornya, terus habis diketahui errornya berapa, kalau misalkan errornya terlalu besar, nanti dikalikan dengan faktor X-nya itu berapa biar errornya kecil gitu. Ya. Jadi untuk validasi kita bermain-main di errornya itu, ya, sampai nanti ada batasan tertentu error yang diizinkan berapa, mungkin sekitar kurang dari 5%, ya, itu kita kasih batasan seperti itu, ya, kurang dari 5%. Nanti kalau sudah hasilnya mendekati itu, oh berarti persamaan atau simulasi yang kita bangun itu sudah sesuai, gitu. Ya. Kenapa kok validasi ini harus mencari errornya ini, ya? Untuk mencari errornya ini karena nanti untuk kedepannya kalau kita ingin menguji sesuatu, ya, menguji dengan diameter berapa, kita nggak usah melakukan eksperimen, kita hanya membuat simulasi saja. Nanti hasilnya bagaimana, begitu, ya.
Misalnya DVA-nya kita rubah, ya, kita rubah kemudian kita simulasikan, ya, dengan formulasi yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Nanti hasilnya itu mudah-mudahan sesuai dengan kalau kita melakukan eksperimen, ya, karena sudah kita bandingkan dengan eksperimen, ya. Jadi kita kalau misalnya mau merubah DVA-nya, kita tidak usah melakukan eksperimen, tinggal kita buat, ya, kita coba-coba DVA-nya, kita rubah, kita ganti dimensinya, bahannya, ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau sudah bagus, baru kita membuat barangnya, ya. Keperluan validasi itu untuk keperluan seperti itu, ya. Kemudian kok bebannya yang mengerjakan validasi itu kok banyak, ya. Bukan banyak, ya, karena eksperimen sudah ada, ya. Eksperimen sudah ada, Anda tinggal mengambil hasilnya, ya kan? Anda tidak melakukan eksperimen, Anda tinggal mengambil hasilnya. Kemudian Anda melakukan simulasi, ya. Simulasi memang disimulasikan ulang, ya, dengan parameter yang Anda masukkan error-nya tadi. Ya. Itu untuk yang validasi. Mungkin saya cukup sih, Bu. Ya, berikutnya silakan, Alfa. Sepertinya saya sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya, jelas ya. Nanti kalau ini diskusinya sama Hani, ya. Iya, Bu. Baik. Berikutnya, Rianti. Ya, Bu, baik, Bu. Jadi judul tugas akhir saya yaitu analisa reduksi respon getaran pada boring bar dan pemasangan DVA dengan variasi dimensi boring bar menggunakan finite element. Nah, jadi di sini saya melanjutkan tugas akhir dari Mbak Tiara Mayangsari dan Mas Vito terkait boring bar, reduksi getaran pada boring bar menggunakan DVA. Nah, di sini saya melakukan simulasi, namun bedanya yaitu kalau pada Mbak Tiara, L per D-nya itu hanya menggunakan L per D 7, 8, dan 9. Kalau Mas Vito, L per D-nya yaitu menggunakan L per D dalam rentang 6 hingga 12 dengan interval 0,5. Selain itu, Mas Vito juga memvariasikan menggunakan terkait kecepatan putaran spindle-nya, Bu. Jadi di sini yang saya lakukan adalah simulasi untuk mendapatkan optimal desain dari boring bar yang menggunakan DVA. Jadi nanti didapatkan optimalisasi untuk pemakaian boring bar dengan variasi L per D. Namun kemarin dari Bu Wiwi sendiri mendapat arahan untuk membaca tugas akhirnya dari Mas Deka. Saya harus mempelajari terkait irisan luasan stabil tersebut. Jadi intinya yang saya lakukan nantinya adalah menggabungkan DVA yang digunakan Mbak Tiara, lalu dengan kecepatan putaran spindle-nya Mas Vito, namun disimulasikan seperti Mas Deka, sehingga didapatkan irisan yang stabil, grafik-grafiknya seperti itu, Bu. Ya. Bu. Ya, baik. Berarti sudah paham ya. Untuk L per D-nya saya mau oh iya, itu Bu. Jadi untuk L per D-nya saya masih belum menentukan. Mungkin kalau dari
yang Ibu sampaikan kemarin, kalau sejauh ini L per D stabil itu pada L per D7 ya Bu. Mungkin saya bisa mulai dari 6 hingga 10 atau seperti apa gitu. Baik, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. 6 sampai 10 mungkin ya. 6 sampai 10 dengan menggunakan DVA, ya, kemudian dicari irisan yang stabil. Ya, stabil, kemudian yang optimal itu yang mana, ya? Bahwa yang optimal itu harus didefinisikan, ya, bahwa optimal itu dia mereduksi ke segala arah, ya, yang optimalisasi, ya, dia bisa mereduksi ke segala arah tangensial, radial, dan aksialnya yang besar, ya. Ya. Baik, nanti itu akan. Baik Bu, jadi itu Bu, mau bertanya, jadi kalau Mbak Tiara sama Mas Vito itu masih menggunakan MATLAB, berarti saya nantinya hanya mengikuti Mas Deka ya Bu, menggunakan ANSYS itu Bu, untuk mendapatkan irisan tersebut. Semuanya menggunakan ANSYS ya, nanti bisa dibandingkan distribusi, ya, distribusi responnya itu sebelum menggunakan DVA dan sesudah menggunakan DVA, ya, itu nanti Anda akan melihat, ya, bagaimana sesudah dipasang DVA, ya, pengurangannya bagaimana, ya. Ya, baik Bu. Ya, mungkin cukup Bu. Cukup itu ya, dilanjutkan ya. Berikutnya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya Nadia. Ya Bu. Ya, Ibu, kamu di ini ya. Bu, di apa pabrik? Di pabrik ya. Selesainya kapan aja? Iya. Selesainya kapan? Kenapa Bu? Selesainya kapan? Oh, selesai Januari. Oh, Januari. Januari 23. Ya, baik. Untuk Naja, Ibu mau ini. Ya, begini Naja. Untuk ya, untuk boring bar itu bentuknya seperti ini, ya. Kita buat bentuk boring bar yang bentuknya kerucut, ya, kerucutnya tapi ke belakang aja. Ya, ini DVA-nya begini, ya. Nanti untuk geometri secara keseluruhan nanti bisa ibu ini ya gambarkan. Ya, jadi kalau misalnya ada gaya, ya, gaya potong, ya, itu dia kan
Ya, ini adalah FT-nya, ya, kemudian ada FR dan ada aksial, ya, aksialnya arahnya ke sana, F aksial. Nah, kerucut ini kenapa? Ini dia bidang miring, ya, sehingga kalau misalnya ketiga gaya ini nanti dia diresultankan, maka dia bentuknya akan ke sini, ya, ke dalam sini. Ya, ini adalah F feeding cutting force-nya, ya, cutting force-nya. Cutting force-nya dia arahnya ke sini. Nah, ini ada DVA yang mana DVA-nya itu adalah silinder, ya, silinder, dan kemudian karetnya dia menyelubungi demikian. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang bola, ya, yang bola dia tujuannya adalah mereduksi ke segala arah, ya, ke segala arah. Tapi yang ini, yang kerucut ini, ya, yang paper gini, dia mereduksinya juga ke segala arah, tapi dia dalam bentuk yang longitudinal. Kalau bola kan yang dikerjakan oleh Probo dengan Lutfi itu seperti ini. Ya, jadi kalau ada gaya demikian. Nah, ini langsung disalurkan ke massa yang di dalam, ya, yang di dalam. Dan kemudian dia yang ini luarnya, ya, dia nanti akan dipengaruhi oleh gaya pegasnya ini, ya, gaya pegasnya. Ya, jadi nanti gaya cutting force-nya FC, ya, itu diterima oleh si bolanya ini, ya. Tapi kalau yang kerucut itu juga nanti gaya daripada cutting force-nya dia diterima oleh kerucutnya ini dan disalurkan ke massa, kemudian ke ini, ke K-nya ini. Oke, Ibu ini ya. Kalau misalnya sistemnya seperti ini. Ya. Ini adalah massa utama dari boring bar. Ya. Ya, ini. Kemudian di sini ada cutting force-nya, FC-nya. Ya, cutting force itu terdiri dari F tangensial, F radial, dan F aksial. Ya, dia disalurkan di boring bar. Ya, karena di boring bar ini ada DVA, ya, maka dia nanti dari boring bar nanti disalurkan ke massa kecil, ya, massa DVA-nya. Ya, sistemnya adalah seperti ini. Ya, kenapa dibuat kerucut? Karena ini lebih efektif, ya, lebih efektif karena apa? Dia sudah mencakup tangensial, radial, dan aksial. Ya, kalau yang dibuat teman-temannya, ya, yang DVA yang biasa, ya, yang ini yang punyanya DK, ya, kemudian ini ada massa, ya. Nah, kalau yang ini dia hanya bisa mereduksi
ya, mereduksi tangensial atau radialnya, ya. Untuk aksialnya dia tidak ada. Paham ya? Ya, karena dia hanya bergeraknya ke atas ke bawah. Ya. Yang direduksi hanya radial dan tangensial. Untuk aksialnya tidak ada. Ya. Ini sama juga dengan yang punyanya Iqbal, ya, kemudian sama dengan punyanya yang Safira, ya, dia hanya bergerak ini, ya. Untuk yang sekaligus ke aksial baru spherical, dan ini yang baru adalah yang kerucut, yang taper. Ya, baik. Itu Naja. Kemudian untuk yang Faisal nanti juga seperti ini, ya. Setelah Naja sudah selesai, nanti Ibu jelaskan untuk Lutfi, ya. Untuk Lutfi. Ada pertanyaan mungkin aja? Ini sih Bu, kemarin saya sempat baca punya Mbak Vira juga kan, saya sempat nge-resume juga. Jadi kalau Mbak Vira itu dia buat cavity di dari yang namanya HEP ya. Jadi dia ada buat orang gitu sepanjang berapa, terus di situ dia dia kan kayak tabung. Punyanya Mbak Vira kan DVA-nya kayak silinder. Gitu. Nah, Mbak Vira itu ya silinder. Nah, Mbak Vira tuh ngevariasiin panjang silindernya. Nah, itu saya bisa nggak kayak gitu? Panjang silindernya saya variasiin. Buat kan kemarin sudah. Jadi itu ngaruhnya di masa. Itu gini, yang punya itu ada kekurangannya, ya, karena dia bentuknya cavity di dalam, ya. Jadi dia gini. Ya, misalnya ini cavity-nya. Ya, kemudian enggak tahu dia di depan atau di belakang, ya, DVA-nya. Ya, ini gini, ya. Dia memvariasikan ini, ya, panjangnya ini. Tapi variasi panjang ini kalau dia bergerak, ini harus ada batasannya karena dia bisa natap. Ya, dia bisa membentur cavity-nya. Ya, jadi di sini dia nggak efektif. Ya, nggak efektif karena dia nanti akan kebentur-bentur. Ya, kalau misalnya memang misalnya dibatasi dia untuk kecepatan berapa, tapi dia kita tidak bisa apa ya, lebih lebar daerah operasionalnya. Nanti kalau misalnya gini, ya, kita punya DVA yang demikian. Ya. Nah, ini adalah daerah operasionalnya yang dimana di sini dia X-nya itu dia gerakannya tertentu kan? Ya, dia gerakannya tertentu, harus dibatasi ini, ya, karena ini ada ini, ya. Jadi di sini yang jadi kendala. Ya, kalau demikian tidak salah, berarti dia lebar. Tapi kalau misalnya dia tidak landai, ya, misalnya ketemunya nanti dia
Ini berarti dia lebih kecil lagi. Ya. Nah, itu kalau sudah natap itu sudah nggak berfungsi DVA-nya. Ya, kalau sudah membentuk dia tidak berfungsi. Ya. Jadi solusinya agar tidak natap itu gimana, Bu? Saya masih nggak dapat apa dimensi dari apa diameter DVA-nya dikurangi atau gimana, Bu? Ya harus menyesuaikan, ya DVA-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan antara panjang kemudian diameternya, antara panjang dan diameternya itu ini yang harus yang kekurangannya itu, ya. Kalau dia masanya dia diperkecil, maka nanti berubah ini karakteristiknya. Ya, masanya diperkecil berubah, berarti K-nya yang nambah nanti. Ya, K-nya kan tambah lentur dia. Kalau masanya lebih kecil, K-nya dia tambah lentur. Ya, begitu. Kalau untuk kan kayak kalau Mas Deka itu kan Mas Deka atau Mas siapa itu dia memvariasikan jenis rubbernya, Bu. Nah, ini apakah saya bisa nge-aplikasi ke tugas akhir saya gitu? Bisa kan ya, Bu? Karena ada neoprene rubber, natural rubber. Kalau untuk yang mana? Itu apakah untuk yang mana? Kan ini kan nanti rubbernya melapisi massa ini kan, Bu, yang warna merah ini kan rubber nanti. Nah, itu punya Safira. Apakah saya bisa punya Safira ada rubbernya? Oh enggak, Bu, maksud saya kan saya sebenarnya mirip punya Mbak Safira. Jadi DVA-nya kan boring barnya dibuat cavity untuk meletakkan DVA. Tapi saya kepikiran juga untuk memvariasikan jenis rubbernya, Bu. Kayak punyanya Mas Bram atau Mas Deka itu. Kalau itu apakah bisa? Kalau yang punya Safira ini nggak pakai rubber. Oh iya, dia hanya massa ya, Bu. Dia pakai massa dan K-nya itu adalah yang gantung ini cantilevernya itu. K-nya itu yang cantilevernya ini kan K ini sebagai K. Oh iya. Ya, jadi nanti kalau seperti itu massa yang ada di sini itu gini bentuknya kan, ini kayak di ini, kemudian yang ini adalah massanya, ya, begitu. Ya, yang di sini dia punya massa dan K-nya, ya, nanti di sini juga berfungsi sebagai K juga. Ya, nanti kalau sudah bergerak, nah ini kalau dengan menggunakan MATLAB ini bisa dianggap sebagai massa 1 DOF, kemudian yang ini juga 1 DOF. Tapi kalau memakai Safira pakai apa? Pakai MATLAB kayaknya ya. Pakai ANSYS. ANSYS, Bu. Juga, Bu. Oh, pakai ANSYS juga. Ya, ANSYS, Bu. Pakai ANSYS. Ya. Ya. Jadi ini nanti kelihatan melengkung itu juga. Ya. Ini sebagai K dan ini juga sebagai K ini. Berarti untuk saya itu nanti si taper ya bentuknya. Itu nanti terhubung pakai cantilever juga, Bu? Enggak. Atau gimana? Enggak.
dia seperti punyanya Iqbal ya. Ya, kalau punya Iqbal, Reno, ya itu kan dia karet gini ya. Ya, ini ada karet. Yang merah ini karet. Ini gini, ya. Ya, yang biru ini adalah masanya. Ya. Berarti dia hanya bergeraknya ini. Nah, tapi kalau yang taper, ya ini dibuat segitiga. Ya, yang ini dibuat segitiga. Ini baru, ini ada boring barnya. Ya, ini juga dibuat cavity. Ya, dibuat cavity ke sana, ini ke sana. Ya, yang ini adalah rubbernya. Ya, jadi cavity-nya nanti berupa ini kerucut. Ya, cavity-nya nanti berupa kerucut. Coba cari referen yang ini ya, yang semester ini ada yang briefing ya bahwa DVA yang efektif itu yang bentuknya miring. Ya, nanti saya Ibu ini ya papernya ya, ada paper yang bentuknya miring ya. Coba kita ambil dari situ ya idenya, kemudian kita terapkan di DVA ini ya. Ini dia sudah meredam aksialnya sudah, tangensialnya juga sudah. Ya, untuk Najwa gimana? Mungkin cukup Bu. Nanti kalau boleh saya misalkan diskusi sama Ibu gitu, saya ngechat Ibu itu boleh nggak Bu di luar? Boleh silakan ya. Mungkin Ibu juga menjelaskan di sini kurang ini ya, kurang jelas. Nanti Ibu gambar sendiri ya. Mungkin Najwa bisa diskusi dengan Ibu, mau ketemu juga enggak apa-apa. Baik Bu. Terima kasih Bu Vivi. Ya, yang penting ininya topiknya sudah ada Najwa. Ya. Ya. Nanti Ibu gambarkan Najwa untuk boring bar-nya bentuknya seperti apa, DVA-nya juga seperti apa, ya. Ya. Iya Bu. Ya, baik. Berikutnya Lutfi ya. Ya, Lutfi sama Probo.
Ya, Ibu. Ya. Masih tetap boring bar ya yang spherical ya. Coba untuk yang probo. Yang probo itu bagian yang eksperimen ya. Kemudian yang Lutfi untuk yang ini simulasinya ya. Kemarin sudah dibuat sama Gultom. Ya, kira-kira begini ya. Kira-kira begini ya. Ini boring bar. Ya, ini boring bar. Kemudian yang ini adalah head-nya. Ya, kemudian ini adalah DVA. Nah, DVA-nya ini terdiri dari karet. Ya, ada karet. Kemudian di dalamnya ada masanya. Bentar. Ya. Yang punyanya Gultom itu hanya satu, ya, satu DVA. Ya. Tapi di sini mereka Gultom sama Riki tidak memvariasikan diameter, ya. Jadi untuk Robo dengan Lutfi coba variasikan diameter itu berdasarkan omeganya, ya, omega dari DVA. Ya. Kalau misalnya kita punya omega DVA itu adalah akar K per M. Ya. Sifat daripada DVA dia akan mereduksi kalau DVA-nya itu mempunyai omega yang sama, ya, bahwa ini adalah omega DVA, ya, nanti DVA-nya ada, kemudian ini ada omega dari boring bar. Ya. Dari omega boring bar kita punya yang merah itu, begitu ditambahi DVA, maka kita punya grafik yang ini. Ya, efektifnya kalau misalnya omega boring bar dengan DVA itu sama. Ya, sekarang yang dicari adalah omega DVA-nya sebagai acuan, ya, kemudian Anda cari berapa diameter dan masanya. Berarti harus dihitung manual dulu ya. Ya. Ya, misalnya boring bar-nya omeganya adalah 35, ya. Berarti omega DVA-mu harus juga 35. Omega DVA harus 25. Ya, perbandingan K per M di akar itu harus menghasilkan ini. Ya, baru nanti Anda membuat membuat DVA-nya, ya. Untuk yang eksperimen berarti Anda harus membuat bola-bolanya ini sesuai dengan itu. Ya, omega DVA 35 itu kan bukan berarti hanya satu saja, ya, variasinya. Misalnya berapakah dikuadratkan 35 kuadrat, kemudian ini, ya, ini kan bisa bervariasi, ya. Misalnya D1 dengan ini nanti akan menghasilkan M1 dan K1, ya. Kemudian berikutnya D2
Ini nanti akan menghasilkan M2K2. Ya. Tapi omeganya tetap sama, 35 juga. Sebenarnya saya masih bingung, Bu, untuk yang omega boring bar ini dicari lewat mananya? Lewat mananya? Ya, Lewat kalau dia tidak menggunakan DVA. Aslinya. ya permulaan menghitung omeganya itu dari mana untuk di boring barnya? Dari mana? Dari hitungan. Dari hitungan nanti dapat. Ya, Nah, itu ada yang boring. Hah? ya saya bingungnya itu Bu, yang ngitung awalnya itu gimana gitu. Ngitungnya awalnya dari mana? Oh, gini. Kalau misalnya ini ada diameter, kemudian panjang, ya. Ini ada panjang, ini dicekam, ya. Di sini dicekam. Ya, ini manual aja ya. Ini dicekam, ya. Kemudian ada diameter, kemudian ada panjangnya, ya sudah, kamu akan dapat massa, ada K-nya juga. Ya. Oh, berarti massa dari boring barnya sama K dari boring barnya. Iya. Ya, ini misalnya dicekam gini. Ya, ini diameternya berapa? Boring barnya. Ya, ini panjangnya berapa? L-nya. Kemudian ini ada rho-nya berapa? Ya, kemudian ada E-nya. Ya. Nah, ini kan bisa kamu cari, massa kan bisa. Ya, kemudian K juga bisa. Ini kalau kita membuatnya dan menghitungnya manual gini ya, kasaran ya. Nanti Anda bisa dengan ANSYS ya, dengan ANSYS nanti berapa omega 1, 2, 3 mungkin bisa. Ya, kalau ini adalah massa secara keseluruhan ya. Dia dianggap sebagai massa mengumpul ya, gini kan. Nah, ini adalah massa dan ini K. Ya, tapi ini gerakannya kan demikian. Ya. Ya, ini nanti Anda dapatkan ya omega boring bar. Oh, berarti memang didapatkannya secara software ya, Bu? Ya, ya. Kalau gini kan hanya untuk answer ya. Kira-kira di Iya. mana? Kira-kira di mana dia omeganya? Ya, nanti kalau sudah belajar ANSYS, ya, Anda nanti di messing, ya, dibuat kotak-kotak kecil gini, nanti ketahuan, ya, omeganya berapa. Kalau kayak gini, pakai ANSYS nanti ketemunya omeganya banyak, ya, diambil omega yang terendah. Terendah itu omega 1. Iya. Berarti nanti untuk pembagian yang kotak-kotaknya itu ditentukan apa bagaimana? Di ANSYS. Di ANSYS Nggak nanti, otomatis berarti. ya, ya. Ya, nanti yang simulasi harus belajar ANSYS ya. Silahkan belajar mulai sekarang ANSYS-nya. Ya, karena nanti gambarnya akan dimasukkan ke metodologi. Ya, paham Lutfi?
Belum untuk yang berarti variasi diameter yang berdasarkan dari omega DVA itu nanti setelah ketemu DVA-nya kita balik lagi ke boring bar-nya, lalu mainan di diameternya itu ya. Diameter DVA. Ya, setelah kamu dapatkan boring bar, ya, ini ada omeganya, Anda cari omega DVA, ya. Kemudian Anda punya dimensi daripada DVA-nya. Ya. Kemudian DVA itu nanti dimasukkan ke sini, ya. Nah, ini nanti akan berubah karakteristiknya, ya. Nanti dicari responnya. Bagaimana responnya setelah dimasukkan DVA? Ya, DVA-nya nanti divariasikan. Ya, ada DVA 1, 2, 3. Berarti untuk yang awalannya itu omega DVA-nya kayak spesifikasinya itu memang ditentukan dari softwarenya apa bagaimana, Bu? Omeganya ditentukan dari ini. Anda nanti akan dapatkan omega 1, omega 2 ini. Ya, dari software ini nanti akan dapat omega 1, 2, 3. Ya, kita nanti mau produksi di mana? Oh, berarti omega 1, 2, 3-nya itu dipakai untuk memvariasikan DVA-nya, diameter DVA-nya. Untuk DVA, ya, ini diambilkan di omega 1 saja. Oh, omega 1 aja. Omega 1, ya. Karena kita ingin mereduksi di omega 1. Ya. Lain nanti kalau misalnya ya, omega 1, omega 2, omega 3 ya. Jadi DVA ini hanya digunakan di omega 1. Kita hanya produksi di omega 1 saja. Ya. Kalau kita bekerja di omega 2 dengan menggunakan DVA ini, berarti dia nggak berfungsi. Kita ngerancangnya cuma di sini saja. Ya, kita ngerancangnya di daerah ini. Ya, begitu. Kita ngerancangnya di omega 1 saja. Tapi variasi DVA-nya 1, 2, 3. Untuk Probo? Bisa paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham. Jadi nanti kamu membuatnya ketiga ini, Probo. Ketiga ini, Bu ya? Ya, bisa saja kalau kamu nanti menghemat dari cavity-nya, ya, karena membuat cavity itu juga susah, ya. Diameternya sama, diameter luarnya sama, ya, tapi yang divariasikan adalah tebalnya karet. Iya, Bu. Ya, karetnya yang gampang adalah tebalnya karet, ya, daripada massa kan tentu kamu ya. Iya, Bu. Tebalnya yang berdua ya. Yang diameter tetap itu adalah ini, ya, nanti disesuaikan dengan pasaran ya, Probo ya. Iya, Bu. Ya, belinya nanti banyak kok ya, massa yang kecil-kecil itu ya. Massa pelor itu kan ada ya. Iya, Bu. Itu ada variasinya. Nah, karetnya tebalnya yang divariasikan. Oh, berarti nanti untuk di cavity-nya ditaruh bolanya 3 langsung apa satu-satu dulu? Satu-satu.
Berarti nanti ada 3 hasil Ya, ininya. ya. Untuk materialnya yang dipakai berarti apa ya, Bu? Karena saya dapat dari Ricky materialnya yang dia pakai cuma 1. Tapi material karetnya dia yang berbeda-beda. Ada 2 Boleh. macam katanya. Boleh, nanti silakan mau memvariasikan karetnya boleh. Ya, kemudian DVA-nya juga boleh. Berarti punya saya sama Probo nanti sama persis apa ada bedanya di variasi tertentu atau bagaimana? Yes, ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini ada insertnya, ini boring bar-nya, ya. Kemudian yang di sini ini adalah headnya ini. Nah, ini adalah cavity-nya, ya, cavity-nya. Nah, di dalam cavity-nya ini, ya, ini ada massa dan karet, ya. Massa dan karet, ya. Untuk massanya, ya, nanti bisa beli, ya, itu peleknya pistol itu, ya, itu ada di diameternya bermacam-macam, ya. Nanti untuk karetnya bisa dibuat, ya. Nah, variasi ini bisa kalau simulasi bisa karetnya bisa divariasikan, ya. Kemudian tadi mungkin diameternya juga, ya. Kalau begitu nggak usah mencari omega 1, omega tadi, ya. Berarti langsung, Bu. Langsung diameter aja, kemudian karetnya, ya, itu nanti yang divariasikan, ya. Ya, biar nanti bisa validasi antara punyanya Lutfi dengan Probo. Berarti sama persis, Bu. Ya, sama persis. Tapi mungkin kamu nanti yang variasinya lebih banyak. Oh iya. Ya, karena kalau eksperimen, ya, itu membuatnya susah, ya, membuatnya susah. Tapi kalau yang simulasi lebih mudah, ya, nanti variasinya lebih banyak. Berarti nanti untuk variasi tambahannya saya konsultasi sendiri sama Ibu. Ya, ya, nanti bisa dip of cut-nya, ya, cutting force-nya, ya, itu nanti bisa divariasikan. Ya, untuk Najya, ya, ini nanti juga seperti ini Najya bentuknya, cuma ini yang ya, untuk Najya seperti ini, hanya nanti dia bentuknya
Nah, ini masanya. Ya, yang biru itu karetnya. Begini. Iya, Bu. Berarti Ya, itu nggak natap, rubbernya itu nggak natap ke cavity-nya ya? Apa batas Mas, batas? Iya. gimana? Itu jadi rubbernya, yang ini yang kerucut ini, itu nggak natap ke cavity-nya ya, Bu? Natap, ya. Yang cavity-nya ini toh. Nah, ini. Nah, ini cavity-nya. Bentar, ini. Oh iya. Ya. Ini nggak usah pakai cavity kalau bentuk kerucut ini. Ya, langsung dari boring bar nanti membuatnya begini. Nah, ini sudah boring barnya bentuknya seperti ini. Langsung disambungin ya, Bu, berarti? Ya, jadi nanti membuat lubangnya ini dulu, ya, diameter ini. Ya, kemudian ada dibentuk kerucutnya ini. Ini cavity diperlukan ini karena membuat yang bagian bolanya yang sebelah ini nggak bisa, ya, nggak bisa di dalam boring barnya. Jadi harus kita harus membuat ini, ya, diameter ini dulu, kemudian dilubangi sesuai dengan bentuk bola. Ya, kalau langsung di boring barnya susah, ya, susah. Nah, kalau kerucut itu lebih mudah, ya, lebih mudah karena kita langsung mengerjakan dengan pahatnya, ya. Jadi masuknya seperti itu nanti. Mungkin masanya tidak sampai di sini, ya. Masanya tidak sampai di ujung. Oke. Ya, gini nanti bentuknya. Ya, jadi nanti untuk masanya dia hanya bergeraknya di sini aja, ya. Ya, dia bergeraknya demikian. Ya, begitu. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Bu. Ya, sudah jelas ya, Nadia? Iya, Bu, jelas, Bu. Untuk Probo dan ini sudah jelas? Kalau sudah, Bu. Sudah, Bu. Lutfi sudah jelas ya? Sudah, Ya, Bu. baik. Ya, baik, untuk semuanya berarti sudah ada topik yang pas, ya. Silakan Anda kerjakan untuk bab satunya, ya. Permisi, Bu, saya belum, Bu. Oh, Faisal belum? Iya, Bu. Mana tadi Faisal? Saya belum, Bu. Belum. Kamu mendelik, ya. Jadi saya kemarin kan saya 3 terakhir, Bu. Baik. Ya wes, Faisal silakan.
Ibu Ya. pengen tahu topikmu apa? Waduh. Jadi untuk topik saya ini pengoptimalisasian reduksi getaran boring bar pada proses permesinan akibat pengaruh DVA masa silinder pada boring bar. Kalau misalnya dari Mbak Vira kemarin kan itu variasinya itu putaran spindle, berat massa DVA, sama nilai konsentrasi kekauan DVA ya Bu. Nah, jadi pada penelitian saya ini itu akan memvariasikan silinder DVA-nya, massa silinder DVA-nya karena belum melakukan analisa lebih lanjut di TA-nya Mbak Vira. Nah, nanti itu akan disimulasikan akan divariasikan massa silinder DVA-nya sehingga didapatkan analisa getaran mesin bubut terhadap benda kerjanya. Nah, nanti setelah didapatkan massa silindernya itu dari boring bar-nya akan dicari panjang dan diameternya untuk optimalisasi dimensikannya atau massa dan berapa kira-kira K yang optimumnya. Nah, untuk optimalisasinya itu sendiri bentuk DVA-nya itu adalah massa cantilever. Nah, sebenarnya itu ada yang saya pengen tanyakan, Bu. Saya masih bingung juga. Jadi kan kalau misalnya di Mbak Vira ini kan dia juga memvariasikan putaran spindle. Kalau saya kan lebih terfokus sama massa silinder DVA-nya untuk boring bar ya Bu ya. Apakah nanti di penelitian itu saya tetap masukin kecepatan putar benda kerjanya juga atau enggak ya Bu? Kalaupun nanti saya masukin, apakah nanti hasilnya akan di-compare apa bagaimana gitu Bu? Saya masih bingung di situnya sih Bu sebenarnya. Kecepatan benda kerjanya maksudnya apa? Kan kalau misalnya di TA-nya Mbak Vira itu di rumusan masalahnya itu kan dia itu sebentar ya Bu, saya lihat. Nah, kalau misalnya di salah satu rumusan masalahnya Mbak Vira itu kan bagaimana pengaruh variasi kecepatan putar benda kerja terhadap reduksi respon getaran yang dihasilkan. Kan variasi putaran spindle-nya berarti ya Bu. Nah, kalau saya kan lebih terfokus sama massa silinder DVA-nya untuk boring bar. Nah, itu apakah untuk saya perlu memvariasikan putaran benda kerjanya juga apa gak usah ya Bu? Yang kamu variasikan apa saja tadi? Yang saya variasikan itu massa silinder dari DVA-nya. Massa silinder boring bar. Terus? Nah, setelah itu setelah didapatkan masanya itu saya cari panjang dan diameter dari boring bar untuk optimalisasi dimensikannya. Gitu Bu. Emang variasinya hanya satu? Iya, kemarin yang Ibu minta cuma satu. Makanya saya agak bingung apakah saya perlu variasi spindle-nya juga, nanti hasilnya itu saya compare sama yang punya Mbak Vira sebelumnya, apa bagaimana gitu Bu. Saya masih bingung di situnya. Spindle-nya ya. Ya, optimalisasinya di mana? Optimalisasinya di mana? Kenapa Bu? Optimalisasinya di mana kamu? Di massa silinder DVA-nya Bu. Jadi nanti mungkin nanti disimulasikan dengan ANSYS gitu Bu. Ya. Untuk cari yang optimalnya. Untuk kita tuh masa saja kayaknya tetap gitu. Iya Bu. Saya juga agak bingung di sininya. Iya baik ya, coba ini punyanya si Vira, dia itu variasinya ini kelihatan ya, variasinya ini ada massa DVA dan ada KDVA ya. Yeah. Nah ini diameter K-nya tetap ya, kemudian panjangnya berbeda sehingga K-nya itu berbeda. Ini massa ekivalen massa dari DVA-nya
Ya. Ini panjangnya segini, masanya segini. Ini yang divariasikan berarti OL-nya dengan K-nya ya. K-nya, ya Bu. Nah, terus kamu mau yang mana? Mau optimalnya di mana? Di masanya Bu, di K-nya. Di masa apa di K? Apa dua-duanya? Kalau dua-duanya memungkinkan nggak Bu? Ya, memungkinkan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di Nadia. Ya, di Nadia itu karena si Vira itu DVA-nya bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini sehingga nanti dia terbentur. Ya, dia bisa terbentur. Ya. Kalau misalnya kamu membuat cantilever ya. Cantilevernya ini di sisi depan sama belakang bagaimana? Ya bisa aja mungkin. Iya. Berarti Biar dia mentok ya. Iya. Dia hanya melengkung aja. Ya, jadi dia tidak, kalau dia bebas demikian mungkin defleksinya lebih besar. Ya, tapi begitu dia diberi gantungan depan dan belakang, dia mungkin lebih baik karena di sini ada K dan ini juga ada K. Ya. Ya. Nanti kamu model dinamisnya berarti berubah ya? Model dinamisnya model dinamis berubah ya Bu nanti? Enggak, ya gitu. berubah tapi kan ini model dinamis paralel ya. Model dinamis. Kan di paralel. Ini ya. Ini kan seolah-olah gini. Ya, ada 2K. Ya, kalau misalnya ini ada K juga di sini. Berarti kan ada 2K ini. Ya, di model dinamisnya seperti itu Nadia. Ya, yang divariasikan nanti panjang dari ini di berapa ya. Berarti kalau panjang di sini ini tambah ini tambah pendek, ini tambah panjang. Ya. K-nya. Bisa seperti itu. Ya, berarti bukan ya bolehlah kalau misalnya mau optimalisasi enggak apa-apa. Ya, mau merancang baru juga enggak apa-apa. Ya, kalau optimalisasi berarti kamu mencari bentuk yang optimal, ya. Ini mungkin kalau ini mau dieksperimenkan itu mudah, ya. Mudahnya apa? Kita tinggal membuat batang yang panjang, ya. Kita masukkan ke cavity-nya itu, kemudian kita gantungkan masanya ini. Nah, itu kalau misalnya untuk eksperimen. Ya, untuk Faisal, coba difikirkan kalau menggantungnya di dua sisi, tidak di satu sisi ya. Kalau kayak gini berarti dia seperti punyanya Renault. Tapi untuk Renault dia menggunakan karet. Ya, punyanya Renault dia menggunakan karet. Ya, coba
punyanya Reno, karet, dan ini juga sudah di Iqbal ya. Nah, ini sama prinsipnya, tapi kalau tadi dia digantung, kalau ini kiri kanan menggunakan karet. Ya, bisa dijadikan referen untuk punyanya Reno, punyanya Iqbal, itu bisa. Ya, Faisal. Ya, Bu. Berarti yang saya variasiin itu masa sama K-nya sama ini ya, Bu, lihat optimal mana kalau misalnya sendirinya ada di dua sisi. Ya, ya. Ya, yang optimal yang mana ya? Ya, Bu. Baik, ada lagi, Faisal? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Kemudian ada yang lain yang perlu disampaikan di sini? Permisi, Bu. Ya. Jadi saya mendapat titipan dari HMM untuk terkait koor vibrasi, Bu, karena mau diadakan rapat koordinasi seperti itu, Bu. Apa? Masih belum tahu koor vibrasinya. Koor lab vibrasi, Bu. Core lab-nya bukan slab. Maksudnya gimana? Oh, bukan. Jadi terakhir kalau nggak salah koor lab vibrasi itu Mas Iqbal ya, Bu. Karena Mas Iqbal itu untuk praktikum ya? Iya, seperti itu. Jadi dari himpunan sendiri mau mengadakan kayak rapat koordinasi antar lab, namun masih belum tahu untuk sekarang koor lab vibrasi itu siapa, karena Mas Iqbal kan sudah lulus seperti itu, Bu. Kita itu ada asisten lab, ya, itu Anandika. Kemudian untuk yang korpraknya siapa, Probo? Kamu ya? Probo. Koordinator praktikum. Ricky. Rianti. Halo? Iya. Ya, halo? Punya saya nggak stabil. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Iya. Untuk koordinator labnya itu Ricky. Oh, Mas Ricky nggih, Bu. Ricky Pratama. Ya. Ya, Probo ya. Oh iya. Baik, Bu. Nggih, Bu. Ya, baik. Terus ada lagi? Nggak ada? Ya, baik. Untuk hari ini, ya, semuanya insya Allah sudah jelas. Silakan dibuat bab 1 dan bab 2.
ya, bab 1 dan bab 2. Ya, bab satunya itu adalah pendahuluan, kemudian latar belakang, permasalahan, ya, harus jelas. Kemudian untuk bab 2 itu adalah dasar teori dan tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka yang kemarin itu bisa dimasukkan. Ya, kita 5, ya, Ibu mensyaratkan 5 dari penelitian yang terkait dengan penelitianmu, ya, masing-masing. Ya, kalau tadi ada yang PA-nya sebelum-sebelumnya sudah ada, itu boleh diambil sekitar 2, ya. Kemudian yang lainnya dari paper dari luar, ya. Kalau misalnya PA-nya 3, ya, papernya 3 juga, ya. Paper dari luar 3 juga, ya, biar banyak, ya. Ya, itu untuk bab 1 dan bab 2 tolong dibuat, ya, mumpung belum setelah UTS, ya, mumpung belum banyak tugas-tugasnya, ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Untuk yang latar belakang itu kan biasanya di paragraf kedua itu kita nggak bahas penelitian sebelumnya ya, Bu, ya, entah itu dari paper gitu. Itu apa harus dari paper yang referensi kita, apa boleh dari ambil paper dari misalnya saya dari Mbak Vira gitu, Bu? Ya, kalau yang di bab 1 latar belakang kita ambil dari paper itu sekilas saja, ya, tidak usah dibahas terlalu panjang. Nanti pembahasan yang panjang itu ada di tinjauan pustaka, ya, bahwa sudah banyak dilakukan penelitian. Salah satunya adalah punyanya Safira, dia meneliti bla 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 bla, ya, begitu. Jadi nggak usah banyak, ya, nanti di tinjauan pustaka dibahas lagi yang lebih detail. Berarti tetap dua-duanya dibahas, cuman kalau dari paper dari internasional gitu cuman singkat aja ya, Bu, ya? Singkat aja, ya, silakan kalau mau dari paper internasional dimasukkan ke latar belakang, enggak apa-apa, tapi enggak usah banyak, ya. Misalnya si A meneliti tentang ini, ya, spherical DVA, si B meneliti tentang karetnya, itu bisa, ya. Nanti Anda menggabungkan antara karet dengan sphericalnya, gitu. Ya, di latar belakang, ya, paragraf pertama itu Anda menceritakan apa ya, getaran bukan secara umum, ya, langsung ke mesin, ya, langsung ke mesin. Kemudian di paragraf kedua yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya, itu apa, kemudian yang nanti akan Anda perbarui apa, ya, yang nanti akan Anda perbarui apa, itu di paragraf ketiga, ya, nanti akan membuat apa. Ya, kemudian di permasalahannya baru lebih detail bahwa saya nanti akan membuat ini, ya, eksperimen dengan ini. Saya kalau eksperimen berarti membuat prototipenya, ya, kemudian yang Anda cari apa, pengaruh apa, yang ini apa dengan pengaruh apa, kemudian reduksinya bagaimana, gitu, ya. Baik, Bu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, saya kira cukup, ya. Sudah cukup banyak. Ya, silakan diperjelas untuk bab satunya, ya, karena topiknya sudah jelas semua, ya.
Sudah siap untuk dikerjakan ini. Nah, sekalian Anda belajar tentang ANSYS, tanya-tanya yang lalu-lalu. Mungkin Mbak siapa Dika bisa ngajari juga ya. Silakan tanya yang lalu-lalu atau temannya yang sudah bisa. Ini yang sekarang yang ANSYS itu ya banyak juga kok, 3 orang. Ya. Baik. Ada pertanyaan mungkin?